Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Guru TV. Belajar itu bermain, bermain itu ya belajar. Oke, pada kesempatan video kali ini Bunda Guru akan membahas tentang tips lolos seleksi masuk PPG Prajabatan. Nah, sebelum membahasnya, Bunda Guru di sini membuat konten video yang kali ini bukan maksud untuk sombong atau yang paling pintar seperti itu ya, atau yang paling wow keren atau dan lain sebagainya, bukan. Cuman Bunda Guru di sini ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing kepada teman-teman, siapa tahu bisa menjadikan gambaran teman-teman ketika akan mengikuti tes seleksi masuk, terutama untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi PPG Prajabatan gelombang 2 di tahun 2023. Nah, ini semua sesi sharing ini berdasarkan pengalaman Bunda Guru di PPG Prajabatan gelombang 1 2002 tahun kemarin. Nah, yang baru kenal Bunda Guru silahkan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga komen, share, like juga agar Bunda Guru semakin semangat membuat kontennya. Pertama-tama Bunda Guru akan memperkenalkan diri dulu. Bunda Guru adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 2002 yang alhamdulillah telah lolos di jurusan Bunda Guru, yaitu jurusan PG PAUD. Nah, di jurusan Bunda Guru kemarin itu ada sekitar kurang lebih kalau tidak salah itu ada 1000 pendaftar. Nah, yang lolos dan diambil itu sekitar 300-an mahasiswa saja. Itu tersebar di LPTK seluruh Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Nah, sedikit informasi bahwasanya kuliah PPG Prajabatan ini mendapatkan biaya pendidikan, atau biaya pendidikannya itu gratis teman-teman. Jadi ada beasiswanya dari Kemendikbud. Nah, setelah lulus juga kita mendapatkan penempatan pekerjaan, penempatan kerja, sehingga teman-teman tidak memerlukan lagi mencari kerja di mana, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih tes-tes seleksi masuk di PPG Prajabatan ini? Ini ada beberapa tes. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Di seleksi administrasi juga nanti diminta untuk membuat esai. Kemudian setelah itu ada tes substantif. Tes substantif ini nanti akan dilakukan seperti tes-tes CAT seperti itu ya. Nanti akan dilakukan di beberapa LPTK yang menjadikan tempat teman-teman melakukan ujian tes substantif tersebut. Terus kemudian ada juga yang terakhir tes wawancara. Nah, mari kita bahas satu-satu. Di tes administrasi ini teman-teman mempersiapkan beberapa berkas yang diminta pada link yang telah disediakan di saat pendaftaran. Nah, kemudian teman-teman juga pastikan tidak masuk di dalam Dapodik atau Simpatika, karena PPG Prajabatan ini ditujukan untuk teman-teman yang belum menjadi guru atau belum terdata di database Kementerian Pendidikan, seperti itu, belum terdaftar di database Dapodik ataupun Simpatika ya teman-teman. Pastikan itu, jangan sampai masuk ke dalam data-data tersebut. Kemudian di dalam tes administrasi juga nanti akan ada esai, diminta untuk membuat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti esai, seperti itu ya teman-teman. Di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti ada sekitar 6 pertanyaan pokok kalau tidak salah. Itu ada 6. Nah, setiap satu pertanyaan itu ada 3 pertanyaan yang menyertai. Nah, di dalamnya itu maka akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk jawabannya usahakan dan pastikan teman-teman copy di Word. Kenapa? Karena jawabannya nanti akan dikonfirmasi ketika teman-teman lolos di seleksi substantif dan kemudian dilanjutkan di wawancara. Nah, dari esai tadi akan dikonfirmasi oleh asesor pada saat sesi tes wawancara teman-teman. Jadi
silahkan copy dulu jawaban teman-teman di Word seperti itu agar bisa dibaca kembali, agar bisa dipelajari ulang seperti itu. Kemudian tes substantif. Nah, di tes substantif ini teman-teman untuk tempat silahkan sering-sering cek buka SIM PKB teman-teman. Nanti akan diinformasikan lewat SIM PKB untuk tempat, hari, tanggal, dan juga lokasi tempat teman-teman melakukan tes substantif. Nah, di dalam tes substantif ini ada beberapa soal seperti soal literasi, soal numerasi, dan juga soal tentang konten. Nah, di literasi ini pertanyaannya itu panjang-panjang teman-teman. Jadi pastikan teman-teman belajar untuk membaca cepat dan juga tepat. Jangan sampai hanya membaca cepat saja tapi tidak tepat, di mana teman-teman itu membaca cepat namun juga harus kemudian langsung juga mengartikan, memahami apa perintah dari pertanyaan dan soal-soalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan soal-soal di konten itu teman-teman akan dikaitkan dengan bidang studi teman-teman masing-masing, sehingga di dalam konten tersebut banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan bidang studi teman-teman seperti itu. Untuk waktunya sendiri tes substantif itu ada beberapa soal yang Bunda Guru ingat itu kalau tidak salah konten itu ada 70 soal sendiri, belum yang literasi dan juga numerasi. Nah, itu dikerjakan kurang lebih sekitar 2 jam kalau tidak salah ya, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan dan waktunya. Jadi manajemen waktu teman-teman itu diperhatikan ya, agar tidak ada soal yang terlewat bahkan tidak terjawab seperti itu. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tes substantif ini teman-teman? Pastinya harus belajar. Nah, tidak usah jauh-jauh teman-teman, silahkan belajar, buka-buka lagi buku-buku teori-teori tentang bidang studi teman-teman, buku-buku kuliah S1 teman-teman dibuka lagi, teori-teori belajar, teori-teori yang berkaitan dengan bidang studi teman-teman sekalian. Dan juga teman-teman ditambah juga relasi ataupun cari teman seperjuangan, sehingga teman-teman ada teman berbagi atau sharing hal-hal apa atau apa saja yang akan dipelajari. Teman-teman bisa ikut di beberapa grup-grup Telegram, itu banyak, grup-grup WA juga banyak. Nah, di sana berdasarkan pengalaman Bunda Guru kemarin, di dalam grup-grup tersebut ada beberapa itu yang share beberapa contoh-contoh soal. Meskipun soal-soalnya itu tidak keluar di tes substantif, tapi paling tidak bisa digunakan sebagai gambaran, bisa digunakan untuk persiapan belajar teman-teman seperti itu. Atau teman-teman juga bisa memperbanyak informasi itu dari Instagram, itu juga banyak beberapa yang menjual buku atau paket belajar seperti itu ya teman-teman. Jadi perbanyak belajar, perbanyak informasi, perbanyak relasi, dan juga perbanyak teman sehingga informasi-informasi itu tidak tertinggal. Teman-teman silahkan minta izin kepada orang tua atau orang-orang terdekat seperti suami atau istri, karena kemungkinan ketika teman-teman itu sudah lolos itu akan melaksanakan kuliah selama 1 tahun, dan selama perkuliahan itu benar-benar teman-teman itu dituntut untuk fokus belajar, dan juga tugas-tugasnya itu benar-benar sangat banyak, sehingga dukungan orang tua ataupun orang-orang terdekat itu sangat-sangat diperlukan seperti itu. Dan juga bagi teman-teman yang sudah bekerja, silahkan minta izin kepada lembaga masing-masing agar tidak terjadi miskomunikasi dengan lembaga teman-teman yang teman-teman saat ini sedang bekerja di dalamnya seperti itu ya. Dan yang terakhir yaitu teman-teman silahkan selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan, beribadah sesuai keyakinan masing-masing, meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah agar diberi kemudahan dan kelancaran sehingga teman-teman dapat lolos di PPG Prajabatan ini. Baik, sekian tips-tips dari berdasarkan pengalaman dari Bunda Guru
silahkan teman-teman ambil yang sekiranya positif dan bisa diterapkan di teman-teman, dan juga tinggalkan yang sekiranya memang patut untuk dan layak untuk ditinggalkan, seperti itu. Banyak salahnya Bunda Guru mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dah. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe ya.